Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap bersukacita. Ya, tidak terasa ya bahwa ibadah persekutuan secara online ini telah berjalan selama 5 bulan. Wah, tentu pada kangen ya, gak bisa bertatap muka, gak bisa cipika-cipiki. Tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena bahaya kalau kita ketemu ya saat-saat sekarang ini. Jadi kita sabar sampai nanti pada saatnya kita bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan ya, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan masih memelihara kita. Tuhan memberikan kita badan yang sehat. Dan Tuhan memberikan kita waktu untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Dan terlebih kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan menambah kekuatan iman kita dengan mendengarkan misalnya renungan-renungan secara online, juga ada PA secara online, dan terlebih kita bisa mengikuti ibadah persekutuan secara online. Padahal banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya Bapak Ibu ya, terus tidak bisa menghidupi keluarganya. Bahkan negara-negara besar, negara adikuasa, sampai banyak orang yang tidak memiliki rumah lagi. Sungguh luar biasa ya, bahwa badai ini kita harapkan supaya cepat berlalu. Bapak Ibu, Oma Opa, apapun yang menimpa kita maupun keluarga kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah persekutuan ini. Kita angkat pujian dari lagu PPUL nomor 293. Segala puji syukur. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami bersatu dengan teman-teman kami dalam ibadah persekutuan secara online di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami terima
sampai hari ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami bersyukur atas semua berkat dan kasih setia Tuhan untuk seluruh keluarga kami yang sudah kami terima. Dan kami percaya Tuhan akan terus memelihara hidup kami, memberikan kesehatan yang prima, dan juga menjauhkan kami dari segala virus yang jahat. Bapa, kiranya Engkau juga memimpin jalannya ibadah persekutuan secara online ini dari awal hingga selesai. Dan kiranya Engkau melayakkan kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Winner yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan, kebenaran firman yang disampaikan boleh semakin memberikan kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tema hari ini adalah menaburlah selagi masih bisa. Diambil dari bacaan Alkitab Matius 13 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu, hidup di dunia ini singkat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Kalau kita masih diberi nafas kehidupan sampai hari ini, Tuhan juga mau kita memanfaatkan waktu kita untuk kemuliaannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya, selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, segeralah lakukan. Jangan menahannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kita mampu melakukannya. Berbuat kebaikan untuk orang lain sesungguhnya juga adalah berbuat kebaikan untuk diri sendiri. Jika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan akan datang kembali dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Mari kita nyanyikan lagu dari PPUL nomor 298, Selamatkanlah Waktumu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Ansye Hutapea. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada pendeta dan kepada pengurus lansia. Saya mohon maaf sebelum saya mulai kesaksian kebaikan Tuhan, saya akan mundur ke belakang dulu, memberitahu bahwa pada masa remaja saya pernah dioperasi tiroid, dan waktu itu suara saya hilang 8 bulan. Oleh karena itu sampai sekarang saya akibatnya tidak kuat bicara banyak.
tambahan lagi sekarang saya kan udah tua, jadi terpaksa saya harus tulis kesaksian saya ini sedikit saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Usia saya 81 tahun. Saya lahir di Sukabumi, di tanah Sunda. Saya sekarang hidup sendirian, terpisah dari anak sama cucu saya. Tapi walaupun begitu, saya merasakan Tuhan Yesus masih memelihara saya. Saya masih bisa hidup sendirian. Dan kalau saya bingung atau saya diserang sedikit penyakit, saya langsung berdoa. Dan saya sampai sekarang punya penyakit diabetes, cuma saya selalu jaga makanan dan saya tidak pernah makan obat. Jadi saya sedikit saja menceritakan bahwa saya itu sekarang walaupun hidup sendiri, tetanggaku baik-baik dan suka memberikan kiriman aku makanan. Juga aku selalu ada komunikasi lewat Facebook, lewat WA dengan gereja-gereja di tempat saya dulu. Sebelum ada masa pandemi, aku selalu kebaktian juga di lansia pada tengah minggu. Kalau hari Minggu saya selalu di PAU. Tengah minggu berpindah-pindah dari Cengkir ke Gading Indah, ke GBI. Dan pada hari Sabtu, kadang-kadang 2 kali sebulan, di situ ada kebaktian khusus untuk janda, namanya Wanita Mandiri. Sekarang pada saat pandemi ini hilang semua, saya tidak ada kebaktian dimanapun. Saya memang merasa kesepian, tapi saya selalu berdoa. Itulah yang Tuhan beri kekuatan buat saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih Ibu Ansyir untuk kesaksiannya. Bapak Ibu, janganlah kita jemu untuk memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Baiklah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dan kita akan mengangkat pujian dari lagu PPUL nomor 250, Oh Betapa Indahnya. Kita akan nyanyikan 2 kali. Tuhanku, indahlah, 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 Tuhan Yesus Juru Selamatku. Kulihat, ku dengar firman-Nya sungguh benar, oh betapa indah Tuhanku. Tuhanku, indahlah, 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 Tuhan Yesus Juru Selamatku. Kulihat, ku dengar firman-Nya sungguh benar, oh betapa indah Tuhanku. Mari Opa dan Oma, saat ini kita persiapkan hati kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur akan cinta kasih-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kami menjadi tanah yang subur, tanah yang mampu melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sadar terkadang kami tidak menjadi tanah yang subur, bukanlah tanah yang sempurna Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan, Roh Kudus yang akan menuntun kami, supaya firman yang kami dengar tidak sia-sia dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan Opa dan Oma Matius 13 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, mengenai perumpamaan penabur ini, Opa dan Oma, siapakah kita? Tanah yang manakah kita? Tanah yang ada di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, atau kita adalah tanah yang subur? Di manakah di antara 4 jenis tanah ini yang itu menunjukkan diri kita? Opa dan Oma, seringkali kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, pengkhotbah dan juga orang yang memberitakan fokus kepada tanah yang subur, atau seolah-olah mengharuskan kita menjadi tanah yang subur. Memang idealnya adalah tanah yang subur. Dan terkadang menyalahkan tanah yang lain. Yang paling benar adalah tanah yang subur. Opa dan Oma perlu diketahui dan disadari bahwa saat kita datang setiap hari Minggu ke gereja mendengarkan firman Tuhan, ataupun di hari Selasa kita datang persekutuan lansia dan mendengarkan firman, tidak lantas atau menjamin bahwa kita lalu pasti menjadi tanah yang subur. Tidak otomatis kita menjadi tanah yang subur. Karena kenyataannya, Opa dan Oma, kita bisa menjadi tanah apa saja. Bisa menjadi tanah yang di pinggir jalan, bisa menjadi tanah yang berbatu, ataupun yang bersemak. Karena dalam perumpamaan ini memang digambarkan benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah diri kita yang sebetulnya sedang menerima benih itu, atau menerima firman Tuhan. Penaburnya adalah Tuhan sendiri. Nah, Opa dan Oma, kalau kita perhatikan, kadang kan ada juga di saat kita mungkin sedang punya banyak masalah, Opa dan Oma. Di saat kita dengar firman Tuhan, entah di ibadah umum ataupun lansia, karena kita lagi mikirin masalah nih, masalah dengan cucu kita, dengan menantu kita, ataupun dengan anak kita, ataupun masalah kita sendiri. Terkadang walaupun kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita mikirin yang lain. Ya. Berapa banyak juga dari kita misalnya waktu datang ke ibadah pagi nih, ya, saat firman Tuhan itu ditaburkan, kita lagi mikirin enaknya habis ibadah makan apa ya? Sarapan apa enaknya? Pikiran kita kemana-mana. Itu seperti yang ada di jalan pada Oma. Dalam waktu sekejap diambil oleh burung. Dan firman itu hilang begitu saja. Ya. Belum sempat tertanam dengan baik. Sudah lenyap. Kita fokus ke hal yang lain. Firman Tuhan cuma mampir saja, lalu lenyap begitu saja. Kita tidak menggumulinya, kita tidak memikirkannya,
dan kita tidak memperhatikannya. Atau mungkin kita mendengarkan firman Tuhan juga, kita mendengarkan khotbah di lansia dengan baik. Cuma di saat kita menghadapi masalah, lalu kita goyang di situ. Firman yang sudah kita dengar, yang harusnya menguatkan iman kita, ternyata kitanya nggak kuat. Menggoyangkan iman kita. Kita melepaskan firman itu. Begitu juga mungkin kita tergoda dengan godaan dunia ini. Sehingga kita tidak bertahan lama di tengah godaan itu. Ternyata godaan itu lebih besar menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Jadi opa dan oma kondisinya macam-macam. Tidak bisa menjamin. Tidak menutup kemungkinan juga di saat kita mendengarkan firman Tuhan, ternyata firman itu kita lakukan. Dan akhirnya berbuah serta kita merasakan dampaknya bagi hidup kita. Itu pun bisa terjadi. Namun sekali lagi bukan jaminan. Kalau kita datang ke persekutuan atau ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, pasti kita menjadi tanah yang subur. Belum tentu. Semuanya akan kembali kepada situasi dan kondisi kita, opa dan oma. Namun yang pasti, apapun kondisi tanah kita saat ini, apapun kondisi kita sendiri juga, kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, opa dan oma, kita perlu menyadari bahwa setiap orang, bahwa situasi dan kondisi setiap orang pun itu punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tergantung bagaimana responsnya. Tergantung bagaimana tanggapan setelah firman itu kita dengar. Jadi dari sini opa dan oma kita belajar bahwa kondisi tanah ini tidak bisa digeneralisasi atau dipukul rata. Oh ya, kalau yang subur itu pasti orang Kristen. Yang subur ini pasti orang yang rajin ke gereja. Belum tentu. Bisa jadi orang yang rajin ke gereja, orang yang rutin mendengarkan firman Tuhan, tapi sedang dalam kondisi dan situasi tanah yang penuh dengan bebatuan. Bisa saja orang yang rajin ini dalam kondisi tanah yang di pinggir jalan. Bisa saja orang yang sudah begitu taat mendengarkan ini ada di dalam kondisi tanah yang bersemak. Dan belum tentu menjadi tanah yang subur, opa dan oma. Jadi kita tidak bisa memukul rata kategori tanah ini berdasarkan latar belakang atau kondisi orang tersebut. Kita perlu menyadari realita kenyataan bahwa kita bisa menjadi tanah yang apa saja. Entah yang bersemak, berbatu, di pinggir jalan, ataupun yang subur, opa dan oma. Tergantung bagaimana situasi kondisi kita saat ini. Opa dan oma, maka kita perlu terbuka. Kita perlu menyadari keterbukaan bahwa yang namanya firman itu adalah benih yang ditabur untuk semua orang, apapun situasi dan kondisinya. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa menghakimi, yang boleh dengerin khotbah ini cuman si A, si B, si C. Yang Kristen kan si A, si B, si C. Ataupun yang mendengarkan ini adalah orang yang rajin dan segala macam. Tidak bisa kita membatasi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita buka dulu pikiran kita bahwa yang namanya firman Tuhan itu untuk semua orang. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan untuk semua orang dengan situasi dan kondisi apapun. Jadi kita harusnya bersyukur, opa dan oma, bahwa apapun kondisi kita dan siapapun diri kita, kita ini berhak untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan saya rasa bukankah itu esensi yang utama dari firman Tuhan? Firman Tuhan untuk semua orang, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan kalau sudah bersabda, sudah berfirman, biarlah itu menjadi kesempatan bagi setiap orang. Bukankah itu indah, Opa dan Oma? Bahwa ternyata firman Tuhan mampu menembus setiap batas-batas yang ada. Firman Tuhan itu bisa diberitakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Bukankah seharusnya kita bangga, kita bersyukur atas sabda Tuhan, firman Tuhan, benih yang ditaburkan tanpa batas kepada siapa saja. Mari kita syukuri keterbukaan itu. Kita juga harus mempunyai pikiran yang terbuka. Bagaimana firman itu ditabur dan diterima oleh setiap orang, Opa dan Oma. Kedua, di saat kita dipakai Tuhan juga untuk menjadi penabur, Opa dan Oma, taburkanlah itu, jangan ragu-ragu. Jangan pilih-pilih kemana kita akan menabur. Wah, kayaknya si A ini lebih cocok daripada si B. Ya. Karena si A ini sudah rajin ke gereja, ya, kita punya kategori tertentu gitu misalnya. Kita membatasi firman itu ditabur kepada siapa? Taburkanlah kepada siapa saja, Opa dan Oma. Biarlah setiap orang juga merasakan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan itu. Nah, pertanyaannya tentu menjadi, bagaimana Pak bisa menaburkan firman Tuhan? Saya golongkan menjadi dua kira-kira, Opa dan Oma. Melalui tutur kata kita dan melalui perbuatan kita, Opa dan Oma. Tutur kata ini bisa macam-macam. Bisa berangkat dari ucapan kita. Apakah omongan kita, ucapan kita kepada orang lain jadi berkat atau jadi kutuk nih? Omongan kita mendiskriminasi atau mengapresiasi. Omongan kita ini merendahkan atau menghargai orang lain. Apakah tutur kata kita ini sesuai dengan firman Tuhan? Atau selama ini tutur kata kita memfitnah, menyudutkan, menyalahkan orang lain, ya? Kita tidak berdasarkan fakta. Lalu orang lain memandang, wah, si ibu ini suka julid, suka gosip. Si bapak ini loh sukanya merendahkan dan mendiskriminasi. Kata-kata kita itu punya pengaruh. Apakah menjadi firman yang hidup atau tidak, Opa dan Oma? Bisa juga melalui tutur kata kita membagi pengalaman kita. Oma sudah hidup puluhan tahun. Kalau menghadapi masalah seperti ini, biasanya Oma berdoa kepada Tuhan dan seterusnya. Kita menceritakan pengalaman iman kita. Kita membagikan pengalaman iman kita kepada generasi-generasi kita selanjutnya, anak, mantu, dan cucu kita. Itu melalui tutur kata bisa, Oma. Kita menaburkan firman itu. Melalui pujian kita, muji Tuhan. Saat kita mungkin mendapatkan sesuatu, kita bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Ataupun bahkan di saat kita mengalami hal yang buruk seperti pandemi saat ini, puji Tuhan masih bisa bernafas. Puji Tuhan masih dalam kondisi sehat. Tutur kata kita, Opa dan Oma, bisa menjadi firman yang ditabur. Kedua, perbuatan kita. Cinta kita wujudkan dalam perbuatan. Entah hal yang paling sederhana, misalnya kita mendengarkan yang sedang dikeluhkan oleh anak, mantu, atau cucu kita. Atau sesama kita, sesama lansia, kita mendengarkan unek-unek curhatannya, kita dengarkan. Kita mungkin memberikan tenaga, effort kita bantu. Kita bantu masak misalnya di rumah, bantu untuk melakukan ini itu di dalam rumah tangga. Bahkan mungkin melakukan hal yang sederhana seperti memeluk, memberikan pelukan, memberikan pundak kita, memberikan sentuhan kita kepada orang-orang terdekat kita. Saat ini kan lagi corona ya, kita nggak bisa sembarangan menyentuh orang, tapi mungkin dengan orang terdekat bisa, ya. Dengan orang-orang kita yang kita sayangi, yang terdekat,
kita bisa wujudkan. Sentuhan itu penting ya, menunjukkan cinta kasih kita yang real juga. Perbuatan kita, bahwa kita melakukan yang jujur misalnya. Kita mengatakan yang sebenarnya. Maksud dan tujuan kita jelas ya. Kita nggak punya maksud-maksud terselubung kepada mantu dan anak kita. Perbuatan kita dilihat opa dan oma, dan itu menjadi firman yang juga ditabur. Termasuk juga misalnya kita membagikan firman Tuhan lewat WhatsApp kita, gitu ya. Kita sharing ya hal-hal yang baik. Jangan berita hoaks yang disebar ya, berita yang buruk jangan, yang baik firman Tuhan kita bagikan. Itu juga menjadi perilaku yang ditaburkan. Nah, yang terakhir opa dan oma, doakanlah setiap firman yang sudah ditabur, biarlah Tuhan juga bekerja di situ. Mungkin tadinya adalah tanah yang di pinggir jalan, tapi pelan-pelan karena Tuhan bekerja juga bisa loh menjadi tanah yang subur dan akhirnya berbuah. Yang tadi kita sangka bahwa wah, mungkin kalau saya taburkan kepada orang ini adalah orang yang berbatu, tanah yang berbatu, yang sedang mengalami masalah. Saya ragu nih. Tapi ternyata firman itu didengar dan direspon dengan baik. Ternyata bisa mengubah orang itu meskipun ada di dalam masalah. Ternyata firman itu menguatkan dan membuat dia lolos dari masalah itu, bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan juga jadi berkat. Dan kita bisa merasakan, oh ternyata gara-gara kesaksian oma, gara-gara apa yang diceritakan oleh oma, membuat saya kuat dan bisa melewati masalah ini. Jadi berkat, kita merasakan dampaknya dan ternyata bisa menjadi tanah yang subur. Maka selagi masih ada kesempatan saat ini opa dan oma, jangan ragu untuk terus menaburkan kepada siapa saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Tuhan memberkati setiap firman yang ditaburkan. Amin. Mari opa dan oma, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih-Mu yang begitu besar. Kami mensyukuri buat setiap firman yang sudah Engkau tabur dalam hidup kami. Kami percaya firman ini juga dapat berbuah. Biarlah kami dapat merespon dengan baik, melakukannya, dan juga berdampak bagi orang lain. Kami berdoa buat opa dan oma kami yang mungkin saat ini dalam kondisi sendirian, kesepian. Biarlah Engkau menjadi sahabat yang sejati ya Tuhan, mendampingi opa dan oma kami melalui setiap firman yang dapat didengar. Dan biarlah kami juga dapat melewati bersama-sama pandemi ini ya Tuhan. Berikanlah kekuatan supaya imunitas kami dapat terjaga dengan baik, supaya kami tidak terkena virus corona ini. Jagalah kesehatan kami Tuhan, di tengah segala mungkin penyakit yang sudah kami alami dan kami miliki. Biarlah kami tidak menjadi semakin parah karena virus corona ini. Kau juga berkati setiap anggota keluarga kami, anak, cucu, mantu kami, dan saudara-saudara kami ya Tuhan, keluarga besar kami. Biarlah mereka juga dapat merasakan dan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami tabur. Begitu juga setiap taburan firman melalui apa saja yang Kau berikan bagi anggota keluarga kami Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu yang bekerja. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang merindukan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan dan masalah kami. Bapa, bersama-samalah dengan kami. Jangan tinggalkan kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya melalui pertolongan-Mu saja kami dapat bersama-sama melewati setiap masalah dan pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Winner untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman tersebut boleh kita renungkan dan Roh Kudus kiranya menuntun kita untuk kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak, Ibu, Oma, Opa, kini kita akan mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Persembahan ini kita akan masukkan ke dalam amplop dan kita tulis tanggal hari ini adalah 3 November 2020. Dan persembahan ini kita simpan terlebih dahulu dan nanti akan kita bawa dan kita kumpulkan pada saat ibadah persekutuan lansia telah dibuka dan berjalan normal kembali. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita angkat pujian dari lagu PPUL nomor 373, Yesus kekasih jiwaku, sayang, sayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima yang tak terhitung banyaknya. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati sehingga boleh bermanfaat untuk pelabaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, ibadah persekutuan yang akan datang adalah tanggal 17 November 2020. Salam 3M. Apa itu? Selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Tapi di masa pandemi COVID ini yang masih belum berakhir, kiranya kita boleh semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kita rajin membaca Alkitab dan berdoa. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita kesehatan yang prima dan kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Setelah itu Bapak Pendeta Winner akan menyampaikan doa berkat dan akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih.
Saat ini Opa dan Oma, jadilah penabur dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus dengan cintanya yang begitu besar, kiranya menginspirasi kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, supaya firman Tuhan ini dapat terlaksana dan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.